Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih setia untuk mengikuti berbagai informasi dari channel ini ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komentar, dan bagikan postingan di channel ini kepada rekan-rekan kita yang lain. Oke Bapak Ibu, kembali kita akan berbagi informasi. Kali ini kita akan membagikan 10 trik sukses ya dalam rangka seleksi panitia pemungutan suara pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Ini berdasarkan pengalaman dan apa yang admin ketahui ya terkait untuk bagaimana supaya kita sukses atau berhasil dalam pelaksanaan seleksi PPS yang saat ini sedang dilakukan. Oke Bapak Ibu, langsung saja, tapi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu ke rekan-rekan kita. Terima kasih. Langsung saja kita akan membagikan 10 trik ya berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa informasi yang admin ketahui. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan ya. Yang pertama, lakukan riset terlebih dahulu. Maksudnya Bapak Ibu rekan-rekan silahkan pelajari terhadap lembaga yang Bapak Ibu sedang lamar ya, KPU dan jajarannya ya, dari pusat sampai ke daerah, kemudian ada badan ad hoc di bawahnya ya, itu terkait kelembagaan, kemudian personal juga demikian, personalianya, siapa KPU kabupaten kota, siapa saja komisionernya, dan yang penting ketika PPS maka harus mengenal siapa-siapa PPK-nya ya, karena lebih kenal otomatis lebih baik. Dan lakukan riset juga siapa yang mendaftar ya, jadi siapa saingan-saingan kita. Bapak Ibu juga perlu untuk mengetahui ya, untuk membangun kepercayaan diri dalam melakukan seleksi. Otomatis perlu mengetahui seluk-beluknya ya Bapak Ibu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu bisa untuk datang tepat waktu ya, baik ketika seleksi tertulis maupun seleksi wawancara ya. Jangan sampai datang dalam keadaan gugup tergopoh-gopoh ya, karena dalam kondisi itu segala sesuatu bisa terjadi. Misalnya ketika kita tergopoh-gopoh ya, ketika kita diberikan soal yang mudah tiba-tiba lupa atau menjadi sulit ya, apalagi soal yang sulit karena datang dalam keadaan tergopoh-gopoh ya, bisa ngeblank Bapak Ibu pikiran kita. Dan yang lebih penting lagi, ketepatan waktu ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika dilaksanakan wawancara ya, terkait kedisiplinan kita dan komitmen kita ya Bapak Ibu. Ini yang kedua, silakan Bapak Ibu lihat jadwal di undangannya ya, jangan sampai terlambat. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang sopan dan rapi atau sesuai ketentuan yang disebutkan. Misalkan saja di undangan itu disebutkan pakaiannya seperti apa ya, silahkan diikuti ya. Dan tentu saja tidak perlu berlebihan ya Bapak Ibu, sopan dan rapi untuk berpakaian. Untuk wanita terutama jangan terlalu berlebihan juga. Oke. Kemudian yang keempat, awali dan akhiri dengan salam dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini ketika wawancara ya Bapak Ibu. Jadi ketika masuk jangan lupa untuk mengucapkan salam ya. Kalau memungkinkan bersalaman ya dengan pewawancaranya. Kemudian ketika diberikan sesuatu kesempatan menjawab, misalkan jangan lupa didahului dengan ucapan terima kasih ya. Dan ketika juga selesai, saya kira itu jangan lupa diawali dan diakhiri dengan salam dan juga ucapan terima kasih ini Bapak Ibu, jangan lupa. Kemudian yang kelima, ini masih ketika wawancara ya Bapak Ibu, silakan berbicara dengan sopan, tunjukkan ketertarikan pada posisi yang dilamar, jadi ada antusiasme ya Bapak Ibu. Kemudian jangan sampai menunjukkan seperti menggurui wawancara ya, jadi kita jangan sampai berbicara seolah-olah kita menggurui, kita lebih tahu ya. Walaupun mungkin kita sudah tahu, tapi kita harus menjaga supaya kita tidak seolah-olah menggurui ya. Ini keterampilan berbicara Bapak Ibu.
Ini terkait nomor 5 masih dalam hal wawancara ya. Lanjutkan yang keenam ya. Yang keenam adalah pelajari dan kuasai materi, termasuk juga penggunaan IT ya Bapak Ibu. Yang jelas ini baik untuk seleksi tertulis maupun wawancara ya. Untuk seleksi tertulis Bapak Ibu bisa pelajari juga di channel ini. Saya sudah membagikan video-video tutorial untuk soal-soal seleksi tertulis ya untuk PPS maupun PPK. Ini sudah banyak ya di channel ini. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi video ini, saya cantumkan juga linknya ya Bapak Ibu. Silahkan bisa dilihat video-video soal untuk seleksi tertulisnya Bapak Ibu ya, termasuk juga untuk soal wawancara ya. Seleksi wawancara itu materinya apa saja yang ditanyakan, saya juga sudah share videonya di deskripsi video ini. Silahkan bisa di lihat ya Bapak Ibu videonya untuk wawancara juga. Nah, IT ini penting Bapak Ibu ya, menjadi pertimbangan yang cukup memiliki nilai yang tinggi Bapak Ibu untuk penguasaan IT. Diawali dengan tes apabila CAT otomatis ketika kita tidak menguasai IT, megang komputer saja masih belum biasa misalnya saja ya Bapak Ibu, maka ini juga akan mempengaruhi psikis kita dalam mengerjakan Bapak Ibu apabila untuk bagaimana untuk penggunaan menu-menu di dalam CAT misalkan ya. Ini juga otomatis akan membuat kita panik jika kita tidak terbiasa ya Bapak Ibu. Untuk itu silakan belajar untuk memegang menguasai IT terutama komputer atau laptop atau apa ya, untuk ketika nanti seleksi CAT misalkan menggunakan CAT komputer, Bapak Ibu tidak panik ya Bapak Ibu karena sudah terbiasa menggunakan gitu ya. Dan lagi untuk IT ini di pemilu saat ini ya, dan sebelum-sebelumnya juga dan saat ini lebih lagi Bapak Ibu, itu ketika seleksi penyelenggara otomatis sangat dibutuhkan untuk penguasaan IT ya Bapak Ibu, karena dalam proses pelaksanaannya, proses penyelenggaraannya itu banyak sekali menggunakan berbasis IT Bapak Ibu, dari pendataan pendataan sampai nanti penyelenggaraan pemungutan semuanya sudah memakai aplikasi ya, sampai pada rekapitulasi perhitungan itu semuanya sudah berbasis aplikasi. Otomatis ketika seorang penyelenggara tidak menguasai IT itu justru akan kesulitan Bapak Ibu ya. Misalkan saja Excel saja tidak lancar gitu kan, itu tentu saja akan membebani rekan yang lain gitu ya. Jadi perhatikan juga untuk IT ini juga menjadi pertimbangan besar dalam perekrutan untuk penyelenggara pemilu saat ini ya Bapak Ibu, karena proses penyelenggaranya dari awal sampai akhir sudah berbasis IT Bapak Ibu. Oke. Kemudian selanjutnya pengalaman organisasi. Nah, ini penting Bapak Ibu, silakan tunjukkan dan tuliskan pengalaman Bapak Ibu dalam berorganisasi. Tentu saja orang yang biasa berorganisasi akan mudah untuk kerjasama ya Bapak Ibu, karena kerja penyelenggara itu adalah tim Bapak Ibu ya, bukan personal, bukan sendiri, tapi dalam sebuah tim. Sepandai-pandainya seseorang jika tidak bisa bekerja dalam sebuah tim ya, kolektif kolegial, nanti dalam sebuah tim itu akan merepotkan. Begitu pengalaman organisasi itu sangat penting, karena nanti akan menjadi pertimbangan yang besar ya Bapak Ibu. Seseorang yang terbiasa berorganisasi dan yang tidak, ini akan menjadi pertimbangan yang menentukan ya ketika proses hasil akhirnya ya Bapak Ibu, siapa yang akan terpilih Bapak Ibu. Jadi silakan ketika Bapak Ibu memiliki pengalaman organisasi, silakan jangan lupa untuk dituliskan ya Bapak Ibu di CV yang Bapak Ibu tulis di Siapba KPU ya Bapak Ibu, dan ketika wawancara juga pasti akan ditanyakan Bapak Ibu di pengalaman organisasi yang ketujuh. Kita lanjutkan yang kedelapan. Ketika diberikan pilihan yang sama penting, maka dahulukanlah pekerjaan Bapak Ibu. Ini sering ini soal wawancara ya biasanya, atau di CAT tertulis juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi ada dua buah pilihan, kita dihadapkan pada dua buah pilihan yang kelihatan semuanya penting Bapak Ibu, maka di sini Bapak Ibu harus mendahulukan pekerjaan yang utama ya Bapak Ibu, karena itu menunjukkan komitmen kita terhadap pekerjaan kita ya, komitmen pribadi kita terhadap pekerjaan kita ya. Ini ujian Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan
Yang kesembilan, jika memungkinkan kenali anggota PPK, komisioner KPU maupun pewawancara ya. Ini sebelumnya ya. Tapi di sini bukan berarti Bapak Ibu menjadi orang yang sok kenal ya, kemudian mendekati dengan tiba-tiba saja ya Bapak Ibu. Di sini yang ingin saya sampaikan, ketika Bapak Ibu mendaftar dan sudah mengenali salah satu anggota PPK, komisioner misalkan ya, ataupun pewawancara nanti ya, maka Bapak Ibu ini menjadi lebih dipertimbangkan ya. Maka Bapak Ibu akan posisinya akan bisa lebih dipertimbangkan. Kenapa? Karena panitia dalam hal ini PPK komisioner pasti tidak ingin salah pilih Bapak Ibu ya, tidak ingin sekali salah pilih karena mereka juga ingin memiliki tim yang baik di bawah. Untuk itu jika mereka sudah mengenal seseorang yang dia memiliki kinerja yang dia tahu, pasti dia akan lebih memilih yang dia kenal Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki track record yang baik ketika bekerja dan sudah dikenal oleh salah seorang ini, silakan Bapak Ibu itu bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti misalkan PPK, KPU tidak mau mengambil resiko dengan mengambil orang yang tidak dikenal dengan orang yang tidak tahu kinerja dan kemampuannya Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin mengatakan bukan berarti kita harus langsung mencari kenalan gitu ya, tidak, tetapi ketika Bapak Ibu sudah sudah dikenal oleh pewawancara atau komisioner KPU atau PPK-nya, maka Bapak Ibu dalam posisi yang lebih baik Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 7 tadi. Jadi organisasi, ketika Bapak Ibu sudah terbiasa organisasi, maka pergaulan akan menjadi luas dan Bapak Ibu akan lebih dikenal dan di situ akan menguntungkan posisi Bapak Ibu ya. Berbeda dengan Bapak Ibu yang selalu sendiri, tidak istilahnya tidak sering bermasyarakat gitu ya, tidak sering berorganisasi, maka akan berbeda walaupun sepintar-pintar apapun, sepandai-pandai apapun Bapak Ibu dan teknologi yang dikuasai, namun di situ Bapak Ibu tidak dikenal gitu kan, otomatis ini akan kurang Bapak Ibu ya. Lebih baik jika sudah mengenal. Untuk itu pentingnya organisasi dan bermasyarakat dan bersosial ya, karena manusia itu manusia sosial, tidak mungkin hidup sendiri walaupun sepandai-pandai apapun, sepintar-pintar apapun. Disitulah manfaatnya Bapak Ibu ya, organisasi dan relasi ya Bapak Ibu. Karena tidak akan memilih misalnya seperti memilih katak dalam tempurung, kita tidak tahu seperti apa itu kan, otomatis akan memilih yang dia kenal seperti itu manusiawi Ibu. Karena itu yang ingin saya tekankan, ketika Bapak Ibu sudah dikenal oleh pewawancara atau yang menseleksi, otomatis Bapak Ibu akan dalam posisi yang lebih baik. Selanjutnya, ini yang paling penting menurut saya adalah untuk selalu berdoa ya Bapak Ibu dimanapun, walau dalam proses tertulis maupun wawancara, dahulukan dengan berdoa ya, tidak panik. Misalkan tertulis memakai CAT ada yang error, itu tidak usah panik. Di sana kan ada pengawas yang bisa kita tanyai ya, tidak usah panik ketika sedang ada masalah, misalkan sedang seleksi tertulis CAT maupun ketika mewawancara, tetap tenang, tidak panik ya, tidak grogi Bapak Ibu, istilahnya seperti itu ya. Jadi yang kuncinya di situ adalah dengan kekuatan doa, dan yang lebih penting lagi adalah doa orang tua atau ibu ya Bapak Ibu. Itu yang saya paling penting, dan tapi berada di nomor 10 ya rekan-rekan sekalian. Oke. Saya kira itu ya trik dari saya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga sukses, khususnya Bapak Ibu rekan-rekan yang baru ya, yang baru akan ingin seleksi di penyelenggara pemilu 2019. Semoga sukses untuk semuanya ya, dan pemilu berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk tutorial kali ini. Saya kira demikian. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi yang akan saya bagikan berikutnya. Jika ada yang ingin dikomentari, sharing, silahkan di kolom komentar Bapak Ibu. Dan jika dirasa ini bermanfaat, silahkan bagikan ke rekan-rekan kita yang lain. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Semoga Bapak Ibu rekan-rekan sukses dan selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.